Malam itu, Jakarta tampak tenang. Namun ketika sebagian besar warga masih terlelap, sekelompok pasukan bergerak menuju rumah para petinggi militer. Dalam hitungan jam, beberapa jenderal angkatan darat diculik. Sebagian kemudian ditemukan telah meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 itu menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Siapa dalangnya? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan bagaimana dampaknya mengubah masa depan bangsa? Inilah kisah G30S 1965. Indonesia di tengah Perang Dingin, pada awal 1960-an, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Timur yang dipimpin Uni Soviet. Indonesia berada di posisi yang rumit. Presiden Soekarno berusaha menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sambil menjaga keseimbangan di dalam negeri. Di sisi lain, muncul ketegangan politik antara berbagai kelompok, termasuk Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang saat itu merupakan salah satu partai komunis terbesar di luar negara-negara komunis. Situasi politik menjadi semakin panas. Menjelang tengah malam, sejumlah pasukan bergerak menuju rumah para perwira tinggi Angkatan Darat. Beberapa jenderal berhasil dibawa secara paksa. Sebagian menjadi korban pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya. Pagi harinya, sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September mengumumkan bahwa mereka bertindak untuk mencegah dugaan rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun situasi segera berubah. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat. Dalam waktu singkat, pasukan yang terlibat dalam gerakan tersebut berhasil dipukul mundur. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa PKI bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Namun hingga kini, sejumlah sejarawan masih memperdebatkan berbagai aspek mengenai siapa yang merencanakan dan mengendalikan peristiwa itu. Berbagai penelitian menawarkan penafsiran yang berbeda, sehingga topik ini tetap menjadi bahan kajian sejarah. Setelah peristiwa itu, Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat besar. PKI dibubarkan dan dilarang. Terjadi penangkapan serta kekerasan terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI di berbagai daerah. Banyak sejarawan memperkirakan jumlah korban mencapai ratusan ribu, meskipun angka pastinya masih diperdebatkan. Beberapa tahun kemudian, kekuasaan Presiden Soekarno berakhir dan Soeharto memimpin Indonesia pada masa yang dikenal sebagai Orde Baru. Perubahan tersebut memengaruhi arah politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Gerakan 30 September 1965 bukan sekadar sebuah peristiwa militer. Ia menjadi titik balik yang mengubah arah perjalanan Indonesia. Hingga hari ini, berbagai dokumen, penelitian, dan kesaksian terus dipelajari untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mempelajari sejarah bukan berarti memihak pada salah satu versi, melainkan berusaha memahami berbagai bukti yang tersedia agar kita dapat mengambil pelajaran dan mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Karena bangsa yang memahami sejarahnya akan lebih siap menghadapi masa depannya. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Indonesia lainnya.